Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A3 kelas 12 AK1 dari SMK Negeri 13 Bandung. Video ini dibuat untuk memenuhi laporan praktikum Aba-Abo dengan judul Kesadahan Air. Dengan guru pembimbing Bapak Endang Sunandar, SPD MPkim. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Gladys Sukmatufaila nomor absen 10, kemudian teman saya Dava Mutawakil nomor absen 7, Febrieta Nursyahada nomor absen 8, dan Firly Nurzahra nomor absen 9. Yuk langsung simak videonya. Tujuannya adalah untuk menentukan kadar ppm kesadaran total, CA dan dalam sampel. Prinsip percobaan dari kesadaran total. CA2+ dan Mg2+ di dalam sampel air dititrasi oleh larutan standar EDTA pada pH 10 dengan bantuan indikator EBT. Pada saat titik akhir, terjadi perubahan warna dari merah anggur menjadi biru jelas. Kemudian, pada titik ekivalen, mol CA2+ ditambah mol Mg2+ sama dengan mol EDTA, sehingga konsentrasi kesadaran total dari sampel air dapat ditentukan. Prinsip percobaan dari kesadaran kalsium. Kalsium yang terkandung dalam sampel air dititrasi oleh larutan standar EDTA pada pH basa atau pH lebih dari 11 dengan bantuan indikator Murex-Sid. Pada saat titik akhir, terjadi perubahan warna dari merah muda menjadi ungu. Kemudian, pada saat titik ekivalen, mol CA2+ sama dengan mol EDTA, sehingga konsentrasi kesadaran kalsium dalam sampel air dapat ditentukan. Air sada adalah air yang mengandung beberapa mineral, yaitu kalsium, magnesium, besi, mangan, dan lain-lainnya dalam bentuk garam karbonat yang konsentrasinya tinggi, sehingga menyebabkan air itu menjadi keruh, daya kerja sabun yang berkurang, dan timbulnya kerak pada kettle. Tetapi, penyebab utama dari air sada itu adalah kandungan ion magnesium dan kalsium. Menurut Gabriel tahun 2001, berdasarkan kadar kalsium yang terdapat dalam air, maka tingkat kesadaran air itu dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama, kadar kalsium karbonat yang terdapat dalam air itu 0-75 ppm itu disebut dengan air lunak. Yang kedua, kadar kalsium karbonat yang terdapat dalam air itu 75-150 ppm disebut dengan air menengah. Yang ketiga, kadar kalsium karbonat yang terdapat dalam air itu 150-300 ppm itu disebut dengan air sada. Dan yang terakhir, kadar kalsium karbonat yang terdapat dalam air itu lebih dari 300 ppm disebut dengan air sangat sada. Nah, jenis kesadaran itu dibagi menjadi dua. Pertama, ada kesadaran total yang disebabkan oleh ion Ca2+ dan Mg2+ secara bersama-sama. Yang kedua, ada kesadaran kalsium yang disebabkan oleh ion Ca2+. Nah, dampak yang ditimbulkan dari kesadaran ini adalah yang pertama, dapat menyebabkan penyumbatan pembuluh darah pada jantung, terus dapat juga menyebabkan batu ginjal, dan yang terakhir dapat menyebabkan hyperparaptinoia. Alat yang digunakan pada penentuan kesadaran air ini diantaranya seperangkat alat titrasi seperti gelas kimia, labu Erlenmeyer, tegel, buret, klem, statif, corong pendek, pipet tetes, batang pengaduk. Sedangkan bahan yang digunakan diantaranya sampel air keran SMKN 13 Bandung, larutan standar EDTA plus minus 0,01 molaritas, larutan buffer pH 10, indikator Murex-Sid, indikator EBT, dan larutan NaOH 2 normalitas. Untuk melihat prosedur kerja dapat dilihat pada link deskripsi di bawah ini. Pada persamaan reaksi kesadaran total, sebelum titrasi Ca2+ bereaksi dengan H-2- setimbang dengan Ca- ditambah H+. Mg2+ bereaksi dengan H-2- setimbang dengan Mg- ditambah H+. Kemudian saat titrasi Ca2+ bereaksi dengan H2Y2- setimbang dengan Ca2- ditambah 2H+. Mg2+ bereaksi dengan H2Y2- setimbang dengan Mgy2- ditambah 2H+. Dan pada saat titik akhir, H2Y2- bereaksi dengan Mg-in- setimbang dengan Mgy2-
ditambah H-2- ditambah H+. Lalu persamaan reaksi kesedahan kalsium, sebelum titrasi Mg2+ bereaksi dengan OH- menghasilkan MgOH2. Kemudian Ca2+ bereaksi dengan H2-3- setimbang dengan Ca-3- ditambah 2H+. Saat titrasi Ca2+ bereaksi dengan H2Y3- setimbang dengan Ca-Y2- ditambah 2H+. Dan pada saat titik akhir, C2Y2- bereaksi dengan Ca-3- setimbang dengan Ca-Y2- ditambah H2-3-. Sesuai hasil pengamatan pada praktikum kesedahan total, sampel yang ditambahkan 1 ml buffer pH 10 tidak mengalami perubahan warna. Kemudian ketika ditambahkan indikator EBT, larutan berubah warna menjadi merah anggur. Dan pada saat dititrasi dengan larutan Na2-EDTA standar, larutan berubah warna lagi menjadi berwarna biru. Kemudian hasil pengamatan pada praktikum kesedahan kalsium, yaitu sampel yang ditambahkan 2 ml NaOH tidak mengalami perubahan warna. Kemudian ketika ditambahkan indikator Murexit, larutan berubah warna menjadi merah muda. Dan pada saat dititrasi dengan larutan Na2-EDTA standar 0,01 m, larutan berubah warna menjadi berwarna ungu. Pada perhitungan kesedahan total digunakan rumus 1000 per volume sampel dikali volume EDTA dikali konsentrasi EDTA dikali 100. Dari praktikum, kami mendapatkan volume sampel 25, volume EDTA 2,52, dan konsentrasi EDTA 0,0098. Dan didapatkan hasil akhir 98,784 ppm. Dan pada perhitungan kesedahan kalsium, digunakan rumus 1000 per volume sampel dikali volume EDTA dikali konsentrasi EDTA dikali 40. Dari praktikum kami mendapatkan volume sampel 25, volume EDTA 1,51 dan konsentrasi EDTA 0,0098. Dan didapatkan hasil akhir 23,6768 ppm. Apabila suatu sampel tidak dapat segera dianalisis, sampel dapat diawetkan dengan penambahan asam nitrat sampai pH lebih kecil dari 2. Waktu penyimpanan sampel disarankan tidak lebih dari 6 bulan. Analisis kesadaran ini merupakan titrasi metode kompleksometri, di mana pada reaksinya melibatkan ion logam yang bereaksi kompleks dengan natrium EDTA. Satuan yang digunakan adalah derajat Amerika, yaitu miligram kalsium karbonat per liter dan kalsium per liter. Larutan buffer pH 10 yang digunakan merupakan campuran dari amonium klorida dan amonium hidroksida pekat yang kemudian ditambahkan magnesium EDTA. Larutan buffer pH ini digunakan untuk mempertahankan nilai pH, di mana indikator EBT bekerja pada pH 10. Gangguan pada analisis titrimetri ini dapat dicegah atau dikurangi dengan beberapa hal yang harus dilakukan, seperti penambahan inhibitor sebelum titrasi atau dengan menguapkan sampel uji dalam penangas uap. Pada tanggal 5 April 2021 telah dilakukan praktikum analisis kesadaran air. Didapat hasil konsentrasi kesadaran total sebesar 98,7840 ppm dan kesadaran kalsium sebesar 23,6768 ppm. Berdasarkan standar kesadaran menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tahun 2010, batas maksimum kesadaran air yaitu 500 ppm. Jadi dapat disimpulkan bahwa air tersebut memiliki kualitas yang baik.